Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi kisah tentang penaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap kota Konstantinopel. Setelah sebelumnya tanda-tanda kejatuhan tersebut telah ada, seperti gereja Hagia Sophia yang disambar petir serta patung perawan Bunda Maria yang jatuh ke tanah. Sultan Muhammad Al-Fatih mengadakan pertemuan dengan para penasihat dan para komandannya, ditambah dengan para syekh dan ulama. Sultan Muhammad Al-Fatih meminta mereka untuk mengeluarkan pendapatnya dengan terus terang dan tanpa ragu-ragu. Maka sebagian di antara mereka menasihatinya untuk segera menarik pasukan. Di antara yang mengusulkan itu adalah Menteri Khalil Pasha. Alasannya agar tidak terjadi pertumpahan darah dan tidak menimbulkan kemarahan Kristen Eropa jika kaum muslimin nantinya menguasai kota, serta alasan-alasan lain seperti justifikasi penarikan mundur. Maka tak aneh bila Khalil Pasha dicurigai membantu Bizantium dan berusaha menjatuhkan kaum muslimin. Sebagian yang hadir berusaha mendorong Sultan untuk melanjutkan serangan ke dalam kota dan menganggap remeh Eropa dan kekuatannya. Sebagaimana mereka juga mendorong agar kembali mengangkat semangat tentara untuk menaklukkan kota itu. Sebab dalam pandangan mereka, mundur berarti akan menghancurkan semangat jihad. Di antara orang yang berpendapat demikian adalah seorang komandan yang sangat pemberani bernama Zuganuzi Pasha. Dia seorang Kristen asal Albania yang kemudian masuk Islam, di mana dia menganggap remeh kekuatan Eropa di hadapan Sultan. Buku-buku sejarah menyebutkan tentang sikap Zuganuzi Pasha. Tak kala Sultan menanyakan sikap dan pandangannya, dia melompat dari duduknya dan bersuara lantang dengan menggunakan bahasa Turki yang sedikit gagap. Tidak, sekali lagi tidak, wahai Sultan. Saya tidak akan menerima apa yang dikatakan oleh Khalil Pasha. Kami datang ke sini tidak ada tujuan kecuali untuk mati dan bukan untuk pulang kembali. Ucapan lantang ini menimbulkan pengaruh yang dalam di dada hadirin dan untuk sementara tempat itu menjadi senyap. Kemudian Zuganuzi Pasha melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya di balik ucapan Khalil Pasha terdapat keinginan untuk memadamkan semangat yang ada dalam dada kalian, membunuh keberanian dan tekad kalian, namun tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali putus asa dan kerugian. Sesungguhnya tentara Alexander Agung yang berangkat dari Yunani ke India, lalu dia menguasai separuh benua Asia yang luas, tidak lebih besar jumlahnya dari tentara kita. Maka jika pasukannya mampu menguasai negeri-negeri yang luas itu, apakah tentara kita tidak akan mampu untuk melintasi tumpukan batu-batu yang bersusun itu? Khalil Pasha mengatakan pada kita bahwa negara barat akan datang pada kita untuk membalas dendam. Lalu siapa yang dia maksud dengan negara barat itu? Apakah yang dia maksud negara-negara Latin yang kini sedang dilanda permusuhan internal, atau negara-negara di Laut Tengah yang tidak mampu apa-apa kecuali hanya merampok dan mencuri? Andai kata negara-negara itu mau memberikan bantuan pada Bizantium, pastilah mereka akan mengirimkan pasukan dan kapal-kapal perangnya. Andai kata orang-orang barat itu setelah kita taklukkan kota Konstantinopel beranjak untuk berperang dan memerangi, maka apakah kita akan berpangku tangan dan tidak melakukan gerakan apa-apa? Bukankah kita memiliki tentara yang akan mempertahankan kehormatan kita? Wahai penguasa kesultanan, kau telah tanyakan pendapat saya, maka kini akan aku katakan pendapat saya secara terus terang. Hati kita hendaknya kokoh laksana batu karang, dan kita wajib meneruskan peperangan ini tanpa harus dilandai sifat lemah dan kerdil.
kita telah mulai peperangan ini tanpa harus dilanda sifat lemah dan kebir. Maka wajib bagi kita untuk menyelesaikannya, wajib bagi kita untuk meningkatkan serangan, dan wajib bagi kita untuk membuka perbatasan dan kita runtuhkan keberanian mereka. Tidak apa pendapat yang lain yang bisa saya kemukakan selain ini. Mendengar ucapan penuh semangat ini, berbinarlah muka Sultan Muhammad Al-Fatih dan nampak dia sangat puas dan lega. Kemudian dia menoleh pada komandan perangnya Tarhan dan menanyakan bagaimana pendapatnya. Maka dia pun menjawab dengan tangkas, apa yang dikatakan Zuganuzi adalah tepat dan saya sependapat dengannya, wahai Sultan. Kemudian Sultan menanyakan kepada Syekh Aqis Samsuddin dan Maulana Al-Qurani tentang pendapat keduanya. Muhammad Al-Fatih demikian percaya kepada kedua gurunya. Kedua saya berkata, harus dilanjutkan dengan kekuatan yang maha agung, maka kemenangan akan segera tercapai. Semangat semakin bergelora di dada orang-orang yang hadir. Sultan merasa demikian gembira dengan doa kedua syekh untuk kemenangan tentara Utsmani. Maka dia pun tak kuasa untuk tidak mengatakan, siapa di antara nenek moyangku yang memiliki kekuatan seperti aku. Para ulama mendukung pendapat yang menyatakan hendaknya jihad dilanjutkan. Sebagainya Sultan Muhammad Al-Fatih juga demikian gembira saat mengungkapkan pendapat dan keinginannya untuk melanjutkan serangan hingga kota Konstantinopel bisa ditaklukkan. Pertemuan selesai dengan diakhiri oleh seruan dari Sultan bahwa serangan umum akan terus dilakukan dengan melakukan pengepungan kota. Dia akan mengeluarkan perintah penyerangan dan pengepungan pada saat terbuka kesempatan yang tepat, dan semua tentara hendaknya bersiap untuk melakukan itu. Pada hari Ahad, tanggal 18 Jumadil Ula yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei, Sultan memberikan wejangan pada pasukan untuk khusyuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat dan perilaku yang taat pada umumnya. Dia memerintahkan agar bala tentaranya banyak berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan harapan semoga Allah memudahkan penaklukan kota. Masalah ini tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Pada hari itu juga Sultan melakukan pemeriksaan langsung pada pagar-pagar pembatas kota dan dia berusaha untuk mengetahui kondisi terakhirnya. Pada saat yang sama, dia juga mencari sejauh mana kondisi para penjaga pagar kota di berbagai titik. Kemudian dia menentukan titik mana saja yang akan menjadi sasaran penyerangan pasukan Utsmani. Dia memeriksa kondisi pasukannya dan memberikan semangat untuk selalu rela berkorban dalam memerangi musuh. Sebagaimana ia juga mengutus utusan ke warga Galata yang saat itu bersikap netral untuk tidak ikut campur tangan dalam semua hal yang akan terjadi sebagai komitmen dari kesepakatan yang telah disetujui. Ia juga berjanji akan mengganti semua kerugian yang diderita akibat perang itu. Di sore hari itu juga, tentara Utsmani menyalakan api yang demikian membumbung di sekitar markas tentara. Sedangkan suara mereka menggema mengudara ditingkahi dengan tahlil dan takbir. Peristiwa ini membuat orang-orang Romawi berpikir bahwa api telah berkobar besar di markas pasukan Utsmani. Mereka mengira bahwa pasukan Utsmani melakukan pesta kemenangan sebelum penyerangan. Satu hal yang menimbulkan rasa takut yang demikian besar di dalam dada pasukan Romawi. Sehari setelah itu, pada tanggal 28 Mei, persiapan yang demikian matang dilakukan pasukan Utsmani, sedangkan meriam-meriam melemparkan granat yang disertai semburan api. Sedangkan Sultan melakukan aksi keliling ke semua tempat pasukan berada sambil memberikan komando
dan mengingatkan mereka untuk selalu ikhlas, selalu berdoa, dan rela berkorban untuk siap untuk berjihad. Setiap kali Sultan melewati kerumunan pasukan, maka dia akan selalu berpidato di depan mereka, mengobarkan semangat. Dia menjelaskan bahwa dengan terbukanya kota Konstantinopel berarti mereka akan mendapatkan kemuliaan yang abadi dan pahala yang berlimpah dari Allah. Saat itulah akan ditutup tanah-tanah kota ini yang selama ini dikuasai oleh musuh-musuh kaum muslim. Sedangkan bagi pasukan yang pertama kali bisa menancapkan panji Islam di atas pagar perbatasan Konstantinopel, maka dia akan mendapat ganjaran yang besar dan mendapatkan tanah yang luas. Sedangkan para ulama dan pasukan sesepuh kaum muslimin berkeliling pada semua tentara sambil membacakan ayat-ayat jihad dan perang serta membacakan surat Al-Anfal. Para ulama mengingatkan kaum mujahidin tentang keutamaan mati syahid di jalan Allah dan tentang para syuhada terdahulu yang meninggal di sekitar kota Konstantinopel. Di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka mengatakan kepada kaum mujahidin, tak kala Rasulullah hijrah ke Madinah, dia Sultan Muhammad Al-Fatih kembali ke kemahnya, maka dia mengambil pembesar-pembesar tentara. Saat itulah dia mengeluarkan pengumuman yang terakhir, kemudian menyampaikan pidato sebagai berikut. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah menjadi bukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan umat Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan ajaran-ajaran syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah yang tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran ini. Pada saat itu, Kaisar Bizantium mengumpulkan halayak banyak di kota Konstantinopel untuk mengadakan ritual nasional ala Kristen dengan doa, ratapan, dan ketundukan di gereja-gereja yang dihadiri kaum pria, wanita, anak-anak, dan kaum tua, dengan harapan semoga doa-doa mereka dikabulkan sehingga kota tersebut bisa selamat dari pengepungan. Kala itu Kaisar mengucapkan sebuah pidato yang sangat indah, mempesona, yang kemudian menjadi pidato terakhirnya. Dalam pidatonya, dia menekankan agar rakyatnya siap untuk mempertahankan dan membela kota walaupun dia telah mati. Dia menekankan agar rakyatnya berjuang mati-matian untuk melindungi agama Kristen dari serangan kaum muslimin Utsmani. Pidato yang dia sampaikan menurut ahli sejarah demikian mempesona sehingga mereka yang hadir sesungguhnya terhipnotis oleh pidatonya indah. Kaisar juga melakukan sembahyang yang terakhir di gereja Hagia Sophia, gereja paling kudus dalam anggapan mereka. Setelah itu, Kaisar pergi ke istananya untuk melakukan kunjungan terakhirnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua yang ada di istana dan meminta maaf pada semuanya. Pemandangan itu demikian mengharukan sebagaimana yang ditulis sejarawan kalangan Kristen. Salah seorang dari yang hadir berkata, andai kata seseorang hatinya terbuat dari kayu dan atau dari batu karang, pastilah kedua matanya akan berlinang air mata melihat pemandangan yang sangat mengharukan. Konstantin kemudian menghadapkan wajahnya pada sebuah gambar yang mereka anggap gambar itu adalah gambar Isa Al-Masih yang
tergantung di dalam salah satu kamar. Dia kemudian rukuk di bawahnya dan melantunkan beberapa doa. Lalu dia bangkit dan memakai penutup kepala militer dan dia keluar dari istananya menjelang tengah malam bersama dengan teman, pengawal dan sekretaris, seorang sejarawan yang bernama Prantestes. Lalu keduanya bangun melakukan pemeriksaan pasukan Kristen yang sedang mempertahankan kota. Keduanya melihat gerakan pasukan Utsmani yang demikian bersemangat tengah siaga melakukan serangan laut dan darat. Sebelum malam menjelang, langit menurunkan hujan gerimis, seakan-akan dia menyirami bumi. Maka Sultan keluar dari kemahnya dan mengangkat pandangannya ke langit seraya berkata, Allah telah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga dia menurunkan hujan tepat pada waktunya. Hujan ini akan mengurangi kepulan debu dan akan mudah bagi kita untuk bergerak. Pada jam 1 pagi, hari Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula, tahun 857 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei tahun 1435 Masehi, serangan umum dimulai. Dilancarkan ke kota Konstantinopel setelah dikeluarkan komando pada semua mujahidin yang menggemakan takbir. Pasukan mujahidin berangkat ke batas kota. Orang-orang Bizantium dilanda ketakutan yang sangat, maka mereka segera menabuh lonceng-lonceng gereja dan banyak orang Kristen yang sengaja berlindung di dalam gereja. Serangan pamungkas ini dilakukan secara serentak dari segala penjuru, laut dan darat, sesuai dengan rencana yang telah diterapkan sebelumnya. Para mujahidin sama-sama merindukan mati syahid. Oleh sebab itulah mereka maju dengan gagah berani dan semangat berkorban yang tinggi. Mereka maju menyerang musuh, banyak diantaranya para mujahidin yang mati syahid. Serangan itu sendiri dibagi dalam ke beberapa titik, namun secara khusus serangan terbesar dipusatkan pada lembah Likus yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Gelombang pasukan pertama dari mujahidin menghujani benteng-benteng pertahanan Kristen dengan hujan anak panah dan meriam. Mereka berusaha keras untuk melumpuhkan pertahanan lawan. Dengan kenekatan orang-orang Bizantium dan keberanian orang-orang Islam, berjatuhanlah korban di kedua belah pihak dalam jumlah besar. Tak kala pasukan pertama mengalami kekalahan, Sultan Muhammad Al-Fatih telah menyiapkan pasukan lain. Maka pasukan pertama segera menarik diri dan pasukan baru maju ke medan perang. Sementara itu, pasukan musuh telah dilanda keletihan. Pasukan baru itu mampu mencapai benteng-benteng pertahanan dan mereka segera memancangkan tangga-tangga untuk menembus pertahanan musuh. Namun, pasukan Kristen berhasil menjungkalkan tangga-tangga itu. Pasukan Islam pun dengan mati-matian terus melakukan penyerangan, sedangkan orang Kristen dengan sekuat tenaga berusaha menghadang pasukan Islam yang ingin memanjat pagar pertahanan. Setelah berlalu 2 jam dari usaha keras pasukan Islam itu, Sultan mengeluarkan komando pada pasukannya untuk istirahat. Setelah mereka mampu membuat pasukan musuh kelabakan di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, Sultan mengeluarkan perintah pada pasukan ketiga untuk melakukan serangan selanjutnya ke pagar-pagar pertahanan lawan di wilayah yang sama. Musuh dikejutkan dengan munculnya gelombang pasukan baru setelah sebelumnya mereka mengira bahwa serangan telah reda dan mereka saat itu telah mengalami kelelahan. Pada sisi lain, dari kalangan Islam kini muncul para mujahidin dengan darah yang masih segar dan semangat yang menyala yang sebelumnya telah dipersiapkan dan telah cukup beristirahat. Di samping itu, mereka juga telah menunggu lama untuk ikut ambil bagian dalam pertempuran.
Di lain pihak, pertempuran di laut juga berlangsung seru dan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga membuat musuh kalang kabut. Musuh-musuh telah dibuat melakukan perlawanan di banyak medan pada satu waktu sekaligus. Dan bersamaan dengan munculnya sinar pagi, para mujahidin bisa memastikan tempat-tempat musuh dengan lebih detail dan tepat. Mereka pun mulai melancarkan serangan yang lebih berlipat. Kaum muslimin demikian semangat dan betul-betul menginginkan agar serangannya sukses. Namun demikian, Sultan mengeluarkan perintah agar pasukan Islam menarik diri dengan tujuan untuk mengistirahatkan meriam-meriam agar bisa dioperasikan kembali, di mana meriam-meriam itu telah dipergunakan untuk menghujani benteng-benteng pertahanan musuh dengan peluru-peluru dan telah membuat mereka kelelahan setelah bertempur sepanjang malam. Tak kala meriam-meriam telah mulai dingin, datanglah pasukan khusus Inskis Syariah yang dipimpin Sultan. Pasukan ini menampakkan keberanian yang demikian mengagumkan dan tanpa tanding dalam pertempuran. 30 di antaranya mampu memanjat benteng lawan yang mengejutkan pasukan musuh. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang syahid, termasuknya di dalamnya komandan pasukan. Namun peristiwa ini telah menjadi pintu pembuka untuk bisa memasuki Madinah di Tubkabi, dan mereka mampu memanjangkan panji-panji Utsmani. Inilah yang menambah semangat tempur pasukan Islam untuk melakukan serangan dan gempuran. Terlebih pada saat yang sama, komandan pasukan musuh Giovanni Giustiniani mengalami luka yang sangat parah sehingga memaksanya harus mundur dari medan laga. Peristiwa ini memberikan pengaruh yang demikian kuat di pihak musuh. Akhirnya Kaisar sendiri menggantikan posisinya untuk menjadi komandan lapangan karena Giovanni Giustinian telah kabur melarikan diri dari medan perang dengan salah satu perahu. Kaisar dengan sekuat tenaga berusaha untuk mendorong pasukannya agar berteguh hati mempertahankan negerinya. Ini dia lakukan karena dia melihat perasaan putus asa telah menggelayuti hati pasukannya untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, pasukan Islam di bawah pimpinan Sultan sendiri berusaha sekuat tenaga untuk mempergunakan kelemahan jiwa musuh. Pasukan Utsmani melanjutkan serangan ke kota dari sisi lain hingga mereka mampu memasuki pagar pertahanan dan mampu menguasai beberapa benteng dan menghantam musuh di pintu gerbang Adrianople. Disinilah panji-panji Utsmani dikibarkan. Pasukan Islam bergerak maju laksana gelombang ke dalam kota Konstantinopel melalui kota wilayah ini. Tak kala Konstantin melihat panji-panji Utsmani berkibar di atas benteng-benteng bagian utara kota, dia yakin bahwa kini tidak mungkin lagi kota itu dipertahankan. Oleh sebab itulah dia segera melepaskan pakaian perangnya agar tidak dikenal, dan dia pun turun dari kudanya. Dia terus berperang hingga akhirnya termuduh di medan perang. Tersebarnya kabar kematian memiliki pengaruh besar dan meningkatkan semangat juang pasukan Utsmani dan melemahkan semangat pasukan Kristen yang sedang mempertahankan kota itu. Pasukan Utsmani mampu memasuki kota dari berbagai sudut, sedangkan pasukan Kristen melarikan diri setelah kematian komandannya. Demikianlah kaum muslimin mampu menguasai kota Konstantinopel. Di saat itulah Muhammad Al-Fatih bersama dengan pasukannya membagi rasa gembira dan nikmatnya kemenangan atas musuh-musuh mereka. Dari pelana kudanya, Sultan berkata pada para komandan lapangan dengan mengucapkan kata selamat, Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada para syuhada dan akan melimpahkan kemuliaan pada para mujahidin dan kebanggaan dan syukur atas bangsaku. Di dalam kota
terdapat beberapa kantong pertahanan yang menyebabkan sahidnya beberapa kalangan mujahidin. Kebanyakan dari penduduk kota melarikan diri ke dalam gereja di hari itu, Selasa, tanggal 20 Jumadil Ula 857 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Tak ada yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih kecuali dia berkeliling menemui pasukannya dan panglima-panglima perangnya yang selalu mengucapkan Masya Allah. Maka dia pun menoleh pada mereka dan berkata, kalian telah menjadi orang-orang yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang telah Rasulullah kabarkan. Sultan mengucapkan serta selamat atas kemenangan yang telah mereka capai dan melarang mereka melakukan pembunuhan. Sebaiknya Sultan memerintahkan untuk berlaku lembut pada semua manusia dan berbuat baik pada mereka. Kemudian dia turun dari kudanya lalu bersujud kepada Allah di atas tanah sebagai ungkapan syukur dan pujian serta bentuk kerendahan di hadapannya. Demikianlah sahabat, sejarah dari penaklukan kota Konstantinopel. Semoga ini menjadi inspirasi dan akan menjadikan sebuah kisah-kisah teladan bagaimana keberanian perjuangan